Oke teman-teman, kali ini kita mau bedah salah satu surah yang luar biasa dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nur, yang artinya cahaya. Kenapa sih surah ini spesial banget? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, dari kutipan ini, kita bisa lihat ya, ada janji cahaya dan pedoman. Tapi, cahaya di sini maksudnya apa sih? Gimana caranya sebuah surah bisa jadi penerang buat hidup kita? Ini yang menarik. Oke, biar lebih jelas, kita bakal bahas lewat 5 poin ini. Pertama, kenapa namanya cahaya? Terus kita lihat panduannya buat masyarakat dan juga buat di dalam rumah. Habis itu, kita bongkar metafora cahayanya yang keren banget. Dan terakhir, kita bakal ngobrolin kenapa surah ini masih penting banget buat kita sekarang. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi bayangin deh, surah ini turunnya di Madinah. Waktu itu komunitas muslim lagi membangun fondasi masyarakatnya. Jadi surah An-Nur ini datang ibarat blueprint atau cetak biru langsung dari Tuhan. Isinya itu panduan lengkap buat ngatur semuanya, mulai dari tatanan sosial, moralitas, sampai ke urusan keluarga. Dan ini ditegaskan langsung loh di ayat pertamanya. Di situ dibilang Allah nggak cuma nurunin surah ini, tapi juga mewajibkan hukum-hukum di dalamnya. Jadi ini bukan sekedar saran atau anjuran baik ya, tapi benar-benar fondasi yang harus kita ikuti. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cetak biru ini diterapin dalam kehidupan nyata? Oke, surah An-Nur ini mulainya langsung ke intinya, yaitu pilar-pilar utama buat menjaga moralitas publik. Ini semacam aturan main yang ngebentuk karakter sebuah masyarakat. Dan salah satu fondasi hukum pertama yang dibahas itu soal perzinahan, atau dalam Islam kita kenal sebagai zina. Kenapa ini dibahas di awal? Karena perbuatan ini dianggap bisa merusak banget fondasi keluarga dan juga komunitas secara luas. Yang menarik, hukumannya ini dibedain berdasarkan status pernikahan. Kalau pelakunya belum menikah, hukumannya 100 kali dera dan dilakuin di depan umum. Tapi kalau sudah menikah, hukumannya beda lagi, yaitu rajam. Nah, kenapa sih harus di depan umum? Tujuannya jelas, bukan cuma buat menghukum, tapi juga sebagai pelajaran dan efek jera buat masyarakat luas, biar kejadian serupa nggak terulang lagi. Tapi, jangan salah ya, cahaya petunjuk di surah ini tuh nggak cuma ngomongin soal hukum-hukum besar yang kesannya berat. Justru, cahaya ini juga nyampe ke hal-hal yang lebih personal, ke interaksi kita sehari-hari. Nah, sekarang gimana caranya petunjuk ini masuk sampai ke dalam rumah kita? Nah, ini dua bagian yang keren. Kita bisa lihat gimana petunjuk dari Tuhan itu nggak cuma ngatur negara, tapi juga ngatur hal yang simpel kayak adab bertamu. Dari hukum publik, kita beralih ke etiket sosial yang lebih akrab. Di ayat 27-29 itu ada panduan yang praktis banget. Pertama, ucapin salam dulu sebelum masuk. Kedua, minta izinnya cukup 3 kali. Kalau nggak ada jawaban, ya udah kita pergi. Ketiga, kalau ditanya siapa, sebutin nama kita dengan jelas. Jangan cuma bilang saya. Dan yang keempat, hargai tuan rumah. Kalau mereka minta kita balik lagi nanti, ya kita turutin tanpa baper. Semua aturan ini tujuannya cuma satu, menjaga privasi dan kehormatan orang di dalam rumahnya. Simple tapi penting banget kan? Jadi kalau kita perhatiin, mau itu aturan besar soal hukum publik atau aturan kecil soal adab bertamu, semuanya itu nyambung ke satu ide utama. Petunjuk Tuhan itu ibarat cahaya. Nah, ini yang membawa kita ke jantungnya surah An-Nur, yaitu ayat yang paling terkenal, ayat cahaya. Di ayat 35 ini, wow, ada salah satu perumpamaan atau metafora paling indah di seluruh Al-Quran. Metafora ini ngejelasin gimana sih cahaya petunjuk itu bekerja. Yuk kita bedah satu persatu elemennya, ini keren banget. Oke, yang pertama disebut mishkat. Ini tuh kayak ceruk atau lubang di dinding yang nggak tembus. Nah, ini simbol dari hati seorang mukmin. Jadi, hati kita itu wadahnya, tempat yang kokoh dan aman buat nampung cahaya iman. Terus, di dalam ceruk tadi, ada zujajah atau kaca. Kaca yang ngelindungin lampunya. Dan kaca ini digambarin bening banget, jernih kilaunya kayak bintang. Ini melambangkan apa? Melambangkan hati yang bersih dan murni. Nah, di tengah-tengahnya, di dalam kaca itu, ada misbah. Ini dia lampunya, pelitanya. Inilah sumber cahayanya, yaitu wahyu dari Tuhan atau iman itu sendiri. Dan lampu ini nyalanya pakai apa? Pakai minyak dari pohon zaitun yang diberkahi. Minyaknya ini saking murninya sampai-sampai digambarkan seolah-olah bisa bersinar sendiri bahkan sebelum kena api. Ini simbol dari sumber wahyu ilahi yang murni, asli, dan universal.
Jadi ketika semua elemen ini gabung, hati yang kokoh, kemurnian, dan sumber wahyu, hasilnya adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini adalah gabungan sempurna antara cahaya wahyu dari Allah dengan cahaya iman di dalam hati kita. Hasilnya, petunjuk yang super terang, jelas, dan gak ada keraguan sama sekali. Oke, kita udah lihat dari yang besar kayak hukum publik sampai yang dalam banget kayak metafora cahaya. Jadi, apa sih intisari atau pelajaran utama yang bisa kita bawa pulang dari surah An-Nur ini? Intinya gini, surah An-Nur ini ngasih kita kerangka hidup yang lengkap, baik secara sosial maupun moral. Ada keseimbangan antara hukum publik yang tegas sama etiket pribadi yang lembut. Terus, ada metafora cahaya yang kuat banget buat ngejelasin konsep petunjuk. Makanya, surah ini dianggap penting banget buat pendidikan. Karena isinya itu relevan terus, bisa ngejawab tantangan di zaman kapanpun. Saking pentingnya surah ini, sampai-sampai ada pesan dari generasi awal umat Islam yang bilang, ajarkan surah An-Nur kepada para wanita di antara kalian. Kenapa begitu? Ya karena di dalamnya banyak banget panduan mendasar buat menjaga kehormatan dan membangun keluarga yang baik, yang sakinah. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Di zaman sekarang yang serba kompleks dan terus berubah, gimana caranya sebuah cetak biru dari Tuhan seperti ini bisa tetap jadi cahaya dan penunjuk jalan buat kita? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan ya.